Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama aku di channel potong rambut 95 ya. Dan di video kali ini aku kembali lagi motong rambut dengan model sejuta umat gitu ya. Jadi model ini paling banyak diminati dan paling banyak disukai oleh para kaum remaja gitu ya. Oke, jadi memang setiap remaja yang cukur di tempat aku gitu, kebanyakan dia minta dicukur model seperti ini gitu. Kebanyakan seperti itu ya, karena katanya tuh bagus, keren. Oke. Dan langsung saja, untuk pertama-tama aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 dulu ya. Dengan tuas ke depan gitu ya. Nah ini aku gosok sampai separuh ya. Nah seperti ini, jangan terlalu tinggi, kurang lebih sekitar ukuran berapa ya, 2 jari lah ya. Nah seperti ini. Jadi ini modelnya itu mirip kayak model apa ya, model 2 jari gitu, low fat gitu ya, hampir mirip kayak model low fat. Nah lalu untuk bagian belakangnya aku masih sama ya, menggunakan sepatu ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan. Oh ya teman-teman, ini tipe rambutnya agak jigrak ya, jigrak dan tebel ya. Ini kalau dipotong terlalu pendek nih, nanti yang bagian atas itu pasti pada berdiri. Jadi kalau motong rambut seperti ini itu pastikan alat cukurnya atau clippernya itu tajam ya, karena kalau nggak tajam ini bakal nyangkut ya. Untuk tipe rambut tebal seperti ini biasanya nyangkut kalau alat cukurnya nggak tajam ya. Jadi harus benar-benar tajam. Dan seperti ini. Dan untuk belakang paling bawah aku gunakan 0 clipper ya langsung ya, tapi jangan terlalu tinggi ya teman-teman, cukup ukuran 1 jari aja. Nah seperti ini. Nah segini, jangan terlalu tinggi. Nah segini aja cukup ya. Oke, dan lanjut untuk bagian samping juga sekitar 1 jari aja ya, kira-kira 1 jari lah. Nah seperti ini, jangan terlalu tinggi, dan samakan sama yang bagian belakang ya. Nah seperti ini. Ini nanti modelnya kayak model low fat gitu ya. Dan lanjut aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan ya. Nah seperti ini. Ini fungsinya untuk memudarkan garis batas ya, supaya nanti memudahkan saat penghilangan garis batas. Nah seperti ini ya teman-teman ya, supaya garis batasnya pudar dan nanti mudah untuk dihilangkan. Nah langsung aku hilangkan ya, dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang gitu ya. Nah seperti ini. Ini harus hati-hati ya teman-teman saat menghilangkan garis batas ini ya, harus ekstra hati-hati, karena ini kalau salah sedikit aja langsung nggak bisa diulang kembali ya, langsung gagal total. Nah ini udah mulai hilang ya garis batasnya ya. Nah seperti ini, garis batasnya udah mulai hilang, udah mulai rapi. Nah langsung hilangkan dengan 0 clipper dengan tuas ke belakang. Dan apabila masih belum rapi, teman-teman bisa memajukan tuasnya sedikit demi sedikit sampai garis batasnya benar-benar hilang dan rapi ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kita lanjut untuk bagian belakang ya teman-teman. Nah untuk bagian belakang ini juga sama ya, kita pudarkan dulu dengan menggunakan ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan aja ya. Jadi nggak usah tinggi-tinggi teman-teman, sekitar 1 jari ya. Ini sekitar 1 jari aja. Nah seperti ini. Nanti supaya menghilangkan gradasinya itu mudah. Nah seperti ini ya, langsung aku hilangkan gradasinya dengan menggunakan 0 clipper dengan tuas ke belakang. Nah seperti ini. Ini menggosoknya harus pelan-pelan ya teman-teman ya, harus fokus, harus konsen. Pokoknya jangan sampai melenger atau melongo gitu ya. Jadi jangan sampai melenger gitu ya, karena ini bahaya nih kalau sampai nggak fokus.
kelewat ke atas itu nanti jadinya fatal. Dan kalau sudah kelewat nanti bisa poak dan nanti harus membuat pola garis batas lagi, jadi harus ditinggikan lagi, jadi nanti repot ya, harus kerja 2 kali. Nah ini udah mulai hilang ya untuk samping belakang bagian kiri. Nah kita lanjut samping belakang bagian kanan. Nah ini kalau bagian belakang tengah-tengah ini ada kayak lekukan gini memang agak susah ya. Ini agak dalam gitu ya, ada lekukan. Nah ini bagian tengah-tengahnya di bagian kepala bagian bawah atas leher gini. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Tadi gradasinya sudah hilang, teman-teman sudah paham ya. Caranya sangat gampang cara menghilangkan gradasi. Oke, dan ini aku lanjut untuk bagian atas karena si anak ini minta dipotong, disasak dikit aja ya bagian atasnya ya. Jadi teman-teman mohon maaf apabila hasilnya ada yang kurang ya, yang atas masih terlalu tebal atau gimana, karena ini memang sudah sesuai dengan permintaan ya. Jadi bagaimanapun hasilnya aku tetap harus menuruti permintaan si pelanggan ya. Nah ini aku sasak bagian ujung-ujungnya aja ya. Kalau dia mintanya sedikit ya sasak bagian ujung-ujungnya aja, nggak usah terlalu banyak. Nah seperti ini. Sepertinya udah mulai cukup, dan lalu aku sasak bagian belakang. Oh ya teman-teman, sebelum disasak pastikan teman-teman semprot dulu ya, karena kalau nggak disemprot itu nanti susah ya. Jadi kalau disemprot, kalau rambut basah itu gampang untuk dicukur karena dia kayak menyatu gitu, tapi kalau nggak disemprot tuh jadi dia kayak nyebar gitu ya. Kalau disemprotkan dia nanti akan menyatu, jadi mudah untuk dicukur gitu ya. Dan aku merasa kalau basah itu gunting sasak tuh lebih tajam untuk rambut yang basah. Kalau rambut yang kering tuh gunting sasak tuh kayak nggak tajam gitu. Jadi memang harus dibasahin dulu gitu ya, supaya lebih mempermudah. Nah seperti ini ya, kita sasak untuk belakang bagian kiri. Oh ya teman-teman, untuk belakang atas ini ada 3 ya, ada belakang atas kiri, belakang atas tengah, dan belakang atas kanan gitu ya. Jadi kalau menyasak tuh harus benar-benar rata ya, harus benar-benar rata dan sama gitu ya. Oke, dan kita lanjut untuk samping bagian kiri. Nah seperti ini kita sasak lagi. Oke teman-teman, buat yang pemula semoga cepat paham ya, pasti cepat paham. Ini aku buatkan video khusus untuk teman-teman yang pemula ya. Aku ingin berbagi ilmu kepada kalian, aku ingin kalian juga bisa. Karena dulu aku kan dibagi ilmu, dan setelah aku bisa, aku pun harus membagi ilmu kembali kepada orang-orang yang belum bisa. Oke, dan ini masih lanjut ya. Intinya buat teman-teman yang pemula, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah patah semangat, terus belajar dan terus belajar sampai bisa gitu ya. Karena memang tidak ada proses yang mudah ya, karena memang kita harus belajar, dan belajarnya pun tidak cukup hanya 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun ya teman-teman. Untuk belajar potong rambut ini butuh waktu bertahun-tahun supaya bisa menguasai ya, karena memang model rambut itu banyak, dan tipe rambut itu berbeda-beda, dan juga postur kepala itu berbeda-beda, dan pastinya keinginan pelanggan itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa hafal gitu ya, hafal model rambut, hafal gaya rambut gitu ya. Jadi harus punya feeling yang bagus. Karena menurut aku cukur rambut ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Memang gampang atau mudah ya pas sudah bisa gitu, tapi waktu belajar ini sulitnya minta ampun ya, susah banget ya pas waktu belajar. Jadi apalagi pas waktu menghilangkan garis batas atau gradasi gitu ya, itu kalau orang yang belajar itu aku sering lihat itu gini. Jadi dia sudah merapikan serapi mungkin, dan mencukurnya itu lama, tapi gradasinya itu nggak rapi ya. Beda dengan orang yang sudah mahir atau yang sudah senior gitu ya, dia tuh cepet tapi rapi gitu, rapi banget gitu. Jadi memang untuk menguasai sebuah cara cukur potong rambut itu atau teknik potong rambut itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Aku sendiri tuh nyukur tuh udah lama teman-teman. Jadi pertama aku kerja di tempat cukur rambut itu
dari 2000 berapa ya, 2012 kalau nggak salah dulu ya. Itu aku usianya masih usia sekitar 18 tahun ya, dan sekarang udah hampir 30 tahun ya. Jadi aku dulu pernah kerja di Jakarta, nyukur gitu ya. Nah, nyukur cuman 1 tahun di tempat pangkas rambut Asgar gitu ya, dan di barbershop aku pernah 1 tahun. Nah, setelah itu 2013 aku di 2012 di tempat cukur Asgar, dan di 2000 berapa ya, 13 atau 14 di barbershop. Jadi setelah itu aku pindah lagi kerja di mana terserah ya, karena kan memang aku sekolahnya cuman SMP ya, nggak sampai SMK karena keterbatasan biaya, karena dulu kan sekolah itu mahal ya. Jadi akhirnya aku kerja apa aja, kayak restoran, terus kerja kayak bangunan gitu ya, seadanya, yang penting kerja gitu. Jadi sampai aku menemukan kerja di cukur rambut gitu ya, dan akhirnya aku memutuskan untuk membuka sendiri di kampung ya. Dan aku sudah buka itu sudah sekitar 5 tahun ya, dari 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah aku buka, sudah sekitar 5 tahun. Dan alhamdulillah ya sekarang udah rame ya, walaupun dulu pas waktu merintis itu sepi banget, sempet kayak hampir putus asa gitu ya, pengen balik lagi ke Jakarta. Tapi dengan semangat, yakin, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak pelanggan. Oke, dan seperti ini teman-teman hasilnya untuk cukur model sejuta umat, mendekati model Loved. Dan mohon maaf, ini sudah sesuai keinginan ya. Apabila memang hasilnya kurang ya mohon maaf, ini sudah sesuai keinginan pelanggan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.